digunakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan buruk dan keburukan dinilai dari pelanggaran agama. Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik atau buruknya paras wajah atau berubahnya warna kulit, tapi umumnya ya, itu dinilai daripada bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan, baru dianggap dia buruk, su'ul khatimah. Makanya kita temukan dalam buku sejarah banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid dalam kondisi tubuhnya rusak. Seperti Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah. Kemudian banyak sekali sahabat, Julaibib dan yang lainnya seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak. Tapi itu mati syahid. Jadi tolak ukurnya bukan karena rusaknya fisik. Makanya mungkin ada orang hafid Quran, terjadi kebakaran dia mati terbakar. Baik, bukan berarti dia buruk. Atau orang naik pesawat ahli ibadah, kemudian meledak pesawatnya. Atau di kapal laut tenggelam lalu dimakan ikan misalnya badannya, atau dia naik bus tabrakan jatuh di jurang. Semua ini bukan berarti su'ul khatimah, tidak dihitung su'ul khatimah itu, tapi su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang di antara kita yang paling senang dia lakukan dalam ibadah, misal baca Quran atau sholat tahajud atau berdakwah atau apalah ya, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal akan seperti itu. Digunakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan buruk dan keburukan dinilai dari pelanggaran agama. Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik atau buruknya paras wajah atau berubahnya warna kulit, tapi umumnya ya, itu dinilai daripada bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan, baru dianggap dia buruk, su'ul khatimah. Makanya kita temukan dalam buku sejarah banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid dalam kondisi tubuhnya rusak. Seperti Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah. Kemudian banyak sekali sahabat, Julaibib dan yang lainnya seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak. Tapi itu mati syahid. Jadi tolak ukurnya bukan karena rusaknya fisik. Makanya mungkin ada orang hafid Quran, terjadi kebakaran dia mati terbakar. Baik, bukan berarti dia buruk. Atau orang naik pesawat ahli ibadah, kemudian meledak pesawatnya. Atau di kapal laut tenggelam lalu dimakan ikan misalnya badannya. Atau dia naik bus tabrakan jatuh di jurang. Semua ini bukan berarti su'ul khatimah, tidak dihitung su'ul khatimah itu, tapi su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang di antara kita yang paling senang dia lakukan dalam ibadah, misal baca Quran atau sholat tahajud atau berdakwah atau apalah ya, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal akan seperti